元気mau ke genki pasti mau. Nih, gitu-gitu deh, yo. 気づかない印をつけた Halo, nama saya Genki dari Jepang. Oke. Jadi konten kali ini aku bicara-bicara tentang gimana cara dapat cewek Jepang. Aku juga mau tahu. Mana sebenarnya sekarang paling banyak ya di komentar di Instagram juga, TikTok juga, YouTube juga. Mungkin paling banyak pertanyaan itu ini. Genki, gimana cara kenalin sama cewek Jepang? Gitu. Mengerti ya? Rasa itu mengerti. Karena ada banyak ya cowok Indonesia yang suka cewek Jepang. Mengerti. Cewek Jepang cantik banget. Tahu des. Kawaii ne. Cewek Indonesia lebih cantik ya. Jadi aku mau bicara tentang itu sambil makan snack Chinese New Year. Kemarin aku upload video ya, Hari Raya Imlek. Waktu itu aku beli banyak manisan Cina. Jadi masih ada banyak. Jadi aku sambil makan bicara-bicara. Jadi video ini kayak itu ya, Genki sedikit. Mau ya? Udah lama nggak bisa upload Genki sedikit. Jadi gitu desyo. Pertanyaannya, gimana cara kenalin sama cewek Jepang di Indonesia ya? Sebenarnya kalau mau kenalin sama cewek Jepang itu harus ke Jepang. Itu cara paling bagus. Tapi susah kan sekarang ada corona juga. Jadi gimana cara kenalin sama cewek Jepang di Indonesia nih? Itu sebenarnya susah banget des. Aku bilang ini susah karena cewek Jepang yang tinggal di Indonesia itu benar-benar sedikit, lebih sedikit dari cowok Jepang. Karena cowok Jepang itu ada banyak ya, kayak dari perusahaan Jepang kirim ke Indonesia terus kerja di Indonesia. Kayak aku ya, aku juga gitu kan. Sebenarnya karena perusahaan aku juga dari Jepang, komedian dari Jepang itu semua cowok. Sebenarnya susah banget ya. Tapi kadang-kadang ada kan, kalau jalan-jalan di Jakarta, belanja di Jakarta, di shopping mall, ada cewek Jepang. Wah cantik, wah dia cantik ya. Itu sebenarnya ada ya, ada cewek Jepang, tapi hampir semua udah menikah. Karena tadi aku bilang kan, ada banyak cowok Jepang yang kerja di Indonesia. Nah, jadi istri sama anak ikut ke Indonesia gitu. Jadi istri Jepang itu banyak. Itu juga nggak banyak sih, nggak banyak. Dan sekarang corona ya, jadi ada banyak yang udah perang ke Jepang. Tapi benar-benar istri Jepang itu cantik. Itu kenapa ya? Aku juga kaget. Kenapa cowok Jepang yang tinggal di Indonesia itu kenapa ada banyak yang cantik? Mungkin cowok yang kerja di Indonesia itu karena perusahaannya di Indonesia juga kan. Jadi itu perusahaan besar gitu, perusahaan terkenal besar. Jadi bisa kerja di situ. Itu pintar kan? Maksud cowoknya pintar dan banyak uang, punya banyak uang, gajinya besar kan? Terus kirim ke Indonesia. Jadi yang kerja di Indonesia itu lebih bisa kerja gitu. Kalau nggak bisa kerja, nggak mungkin kan kirim ke Indonesia. Karena nih perusahaannya jadi besarin tuh kan, harus jadi sukses gitu kan. Jadi perusahaan itu juga mau kirim yang bisa kerja gitu, yang pintar gitu. Jadi cowok itu pintar, cowok Jepang itu pintar, banyak uang. Jadi istri juga cantikですよね. Karena dia bisa kerja banyak uang, jadi bisa dapat cewek cantik juga. Jadi istri Jepang yang tinggal di Indonesia itu ada banyak yang cantik. Itu alasannya. Tapi kalau kenal sama istri Jepang itu nggak ada arti kan? Karena udah menikah. Jangan ya, jangan nakal ya. Oi, jangan nakal dah ya. Jangan selingkuh, jangan. Jadi harus cari yang belum menikah, jomblo gitu ya. Tapi itu susah banget. Sebenarnya sebelum corona ada ya, karena pertukaran pelajar di Universitas Indonesia juga ada banyak ya Indonesia. Jadi di situ ada mahasiswa dari Jepang, cewek Jepang yang cantik itu dulu ada banyak. Tapi sekarang corona kan, jadi itu juga jadi sedikit. Hai, jadi benar-benar cewek Jepang yang tinggal di Indonesia tapi jomblo itu sedikit banget, benar-benar sedikit. Mau aku juga susah cari. Sebenarnya teman aku ada banyak cewek Jepang juga ya, tapi ada yang udah punya pacar, udah menikah, yang belum punya pacar itu benar-benar sedikit. Dan karena kalau jomblo juga, kalau ada cewek
Jepang yang tinggal di Indonesia yang jomblo tapi langsung dapat pacar karena cowok Jepang yang banyak sekali suka cewek Jepang kan. Jadi kalau kenal sama cewek Jepang itu mau semuanya mau tembak. Cowok Indonesia itu aktif banget. Jadi mau langsung kasih cinta, langsung tembak. Jadi cewek Jepang itu langsung bisa dapat pacar cowok Indonesia gitu kan. Jadi benar-benar susah. Ya tapi yang penonton yang mau jadi pacar cewek Jepang itu nggak bisa. Gimana harus menyerah kak? Gitu kan? Ya tapi aku juga mau dukung kamu yang mau jadi pacar cewek Jepang itu. Aku mau dukung kamu juga. Jadi aku mau kasih tahu caranya. Nggak ada caranya sih, tapi ada apa ya, tips. Ada tips juga. Stop. Tapi kalian sadar nggak? Aku belum makan manisan Cina. Aku lupa. Terlalu semangat bicara. Mau makan dulu. Ya, jadi aku mau kasih tips. Gimana caranya kenalin sama cewek Jepang? Kalau cewek Indonesia mau jadi pacar cowok Jepang kayak aku, itu lebih gampang ya sebenarnya. Karena lebih banyak juga. Terus cowok Jepang yang tinggal di Indonesia ada banyak yang pakai Tinder. Jadi yang mau jadi pacar cowok Jepang, cewek Indonesia, kamu harus main Tinder. Terus tulis profilnya bisa bahasa Jepang, sedikit bisa bahasa Jepang, mau belajar bahasa Jepang des. Kalau tulis gitu, cowok Jepang langsung like. Terus cowok Jepang kirim message. Halo, kamu bisa bahasa Jepang ya? Oh, aku juga mau belajar bahasa Indonesia. Jadi ketemu yuk. Kamu bisa belajar bahasa Jepang, aku bisa belajar bahasa Indonesia. Pas banget kan? Ayo ketemu yuk. Gitu des. Jadi cewek Indonesia yang mau jadi pacar cowok Jepang itu gampang. Tidak bagus. Udah harus lupa. Tapi nih kali ini aku harus kasih tips kepada cowok Indonesia yang mau jadi pacar cewek Jepang kan. Jadi pertama, tips 1, harus ke tempat yang ada banyak orang Jepang. Itu paling penting nih. Karena kalau nggak bisa ketemu sama orang Jepang, nggak bisa jadi kenalin, juga nggak bisa jadi pacar, nggak mungkin kan. Jadi aku mau kasih tahu tempat yang banyak orang Jepang, cewek Jepang juga pasti ada gitu nih. Madu pertama, City Walk. Sekitar di situ ada banyak orang Jepang. Karena di City Walk juga ada banyak perusahaan Jepang, dan di City Walk ada Papaya Fresh Gallery. Itu supermarket Jepang. Jadi di situ ada banyak orang Jepang kak belanja di situ. Nah sebenarnya orang Jepang yang udah menikah juga ada banyak. Tapi di dalam itu pasti ada yang jomblo juga pasti ada. Terus di dalam City Walk Sudirman ada Starbucks juga, ada restoran yang lain juga. Tapi susah da yo ne. Belum kenal. Kalau ketemu, oh dia pasti cewek Jepang cantik. Tapi susah kenalin da na. Tapi ada kemungkinan bisa kenalin tuh kan ya. Terus masih ada Blok M Square. Blok M itu sebenarnya ada image tidak bagus ya, karena ada banyak yang tempat gitu-gitu juga da kara. Ada banyak ya orang Indonesia juga bilang, genki mau ke Blok M? Genki pasti mau. Gitu-gitu desu yo. Tapi itu salah paham ya. Karena di Blok M itu ada banyak restoran Jepang. Restoran Jepang enak, ada banyak. Jadi bukan untuk gitu-gitu. Bukan. Aku pergi ke Blok M karena ada banyak restoran Jepang gitu. Jadi sebenarnya orang Jepang ada banyak ya, cewek Jepang juga ada banyak di Blok M. Jadi pergi ke Blok M terus ketemu cewek Jepang tuh kan ya. Atau ada di mana karena ada Gandaria City tuh kan ya. Sekitar Gandaria itu juga ada banyak orang Jepang karena di situ ada sekolah Jepang juga ada. Jadi di situ juga ada banyak. Terus Tangerang karena Bintaro. Di situ juga ada sekolah Jepang. Sekitar situ ada banyak orang Jepang. Jadi kalau ke sana ada kemungkinan bisa ketemu sama cewek Jepang. Tapi kalau udah ketemu juga susah kan? Jadi gimana kana? Tapi cowok Jepang itu ada banyak yang pemalu dan nggak romantik. Jadi cewek Jepang mungkin ada banyak yang suka romantis ya, cowok aktif. Cowok Indonesia kamu kalau bisa kenal sama cewek Jepang harus aktif ya. Itu bagus juga. Kasih hadiah atau sering bilang
sayang, I love you tuh, itu bagus tuh. Tapi nih, ada banyak yang nggak suka aktif banget. Jadi, contoh, cewek Jepang sebenarnya nggak mau jadi pacar tuh kan, nggak mau makan bersama tuh kan. Tapi, cowok Indonesia gak mau sering ajak makan, sering ajak main tuh kan mau aktif banget. Itu cewek Jepang wah, nggak mau gitu. Jadi, cowok Indonesia kamu harus lihat mata dan kuping juga. Harus lihat cewek itu. Wah, cewek itu gimana kana? Penasaran aku nggak? Dia sebenarnya nggak mau sama aku kana? Atau kah? Sebenarnya mau kana? Atau harus lihat. Terus mau sedikit saja juga bisa lihat. Mungkin dia nggak mau sama aku kah? Kalau gitu harus stop. Kalau dia nggak mau tapi lebih aktif-aktif message itu lebih dia jadi nggak suka aku gitu. Jadi harus stop. Menyerah juga pentingですよね. Jadi harus jadi orang baikです. Cowok Indonesia harus jadi orang baik. Orang baik itu bisa lihat situasi. Jadi orang baikはnggak paksainでしょ? Karena harus orang baik. Orang baik nggak paksain. Kalau dia tidak mau, terima. Jadi itu penting. Jadi harus jadi orang baik. Tapi romantis. Itu tips ka na. Genki sedikit deh, pernah bicara kah? Banyak cewek Jepang balasnya lama. 1 hari kemudian 2 hari baru balas toh kah. Itu banyak. Dulu aku udah bicara tentang ini di Genki sedikit. Jadi yang udah pernah nonton, maaf ya. Tapi sedikit beda kan, karena sekarang pandemik. Jadi agak beda cara dapat pacar cewek Jepang itu sedikit beda. Jadi maaf ya, aku mungkin ada yang tipsnya sama ya mungkin. Maaf ya, aku udah lupa ya. Video ini mau udah lupa karena udah lama. maaf, kontennya sama dah. Jadi yang belum menonton video ini juga nontonしてください. So deshita, aku udah pernah bicara deshita. Tapi gitu des. Sekarang pandemik nande, lebih susah des. Tapi, paling penting itu belajar bahasa Jepang. Itu paling penting. Yang mau jadi pacar cewek Jepang, itu harus belajar bahasa Jepang. Ini mau penting. Terus pergi ke Baliも bagus ですよ. Sebenarnya di Bali ada banyak ya cewek Jepang menikah sama cowok Indonesia. Itu banyak sekali. Karena cewek Jepang suka jalan-jalan di Bali kan. Sebenarnya di Bali itu terkenal banget di Jepang. Jadi ada banyak yang mau jalan-jalan di Bali. Tapi cewek Jepang itu nggak bisa bahasa Indonesia kan. Jadi sebenarnya samanya sedikit khawatir ya. Gak apa-apa kana? Nggak bisa bahasa Indonesia. Gak apa-apa kana? Dan orang Jepang ada banyak yang nggak bisa Inggris juga kan. Jadi nggak bisa Inggris juga gimana? Terus pergi ke pantai. Terus ada cowok Indonesia yang macho, otot terus. Mereka sedikit bisa bahasa Jepang kan. Terus cewek Jepang itu, dia bisa bahasa Jepang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cewek Jepang nggak mungkin bilang alhamdulillah. Enggak. Tapi yokatta gitu. Kamu bisa bahasa Jepang ya. Terus bisa bicara. Terus cewek Jepangnya buka hati. Jadi dekat. Pacar, menikah. Jadi kalau bisa bahasa Jepang bagus. Harus bisa bahasa Jepang. Karena cewek Jepang yang belum bisa bahasa Indonesia itu bisa kenal juga, bisa bicara juga, langsung jadi dekat gitu des. Jadi belajar bahasa Jepang dulu shimashou. Gitu des. Gimana desu ka? Maaf ya, kontennya sama deshita. Tapi ini genki banget. Dulu genki sedikit. Jadi gak apa-apa kan? Oke. Jadi mau masih ada banyak manisan Cina. Gak apa-apa dah. Oke, jadi kalau ada yang bertanya kepada cowok Jepang, aku tolong komentar. Kalau bisa aku mau jawab juga. Hai, terima kasih nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Aku punya Instagram, TikTok, Facebook, Twitter juga. Jadi tolong follow ya. Oke, 1, 2, sampai jumpa lagi. Dadah! Lupa video di geng sedikit udah lupa. Maaf banget des.